Halo adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Apa kabarnya adik-adik? Pasti dalam keadaan sehat kan? Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, adik-adik sekolah minggu harus tetap bersukacita ya. Nah, kita kembali lagi berjumpa di pengajaran dan kreativitas sekolah minggu HKBP yang akan kita ikuti. Mendengarkan lagu pujian beserta gerakannya, mendengarkan khotbah, dan mengikuti kreativitasnya. Marilah kita mengikutinya dengan baik dan dengan sopan dan teratur. Yakobus 5 ayat 16. Ai molongmu dua manang tolu nasidang isi doa di lambung nasidang ai molongmu dua manang tolu nasidang sidang isi doa di lambung nasidang ai molopungu dua manang tolu nasidang isi doa di lambung nasidang. Tolu nasidang isi doa di lambung nasidang ai molopungu dua manang tolu nasidang isi doa di lambung nasidang ai molopungu dua manang tolu nasidang isi doa di lambung nasidang ai molopungu dua manang tolu nasidang isi Halo anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, sehat kan? Bersukacita kan? Dan anak-anak sekolah minggu saya harapkan coba dibuka dulu Alkitabnya agar kita bersekutu di dalam firman Tuhan ya. Sebelum kita bersekutu dalam firman Tuhan, kita terlebih-lebih berdoa. Ya Amang pimpin. Kalian tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Anak-anak Tuhan Yesus, firman Tuhan pada siang hari ini yang diambil dari kitab Mazmur 133, dimulai dari ayat pertama dan berakhir di ayat yang ketiga. Amang bacakan, kalian ikuti di dalam hati, ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Jara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengutip antara kehidupan, kita melihat kalau bicara di dalam kehidupan, mungkin kita percaya ada yang dikatakan dengan interaksi. Interaksi adalah hubungan antara kita dengan orang lain, antara kita dengan sesama kita, dan antara kita dengan orang tua. Itulah yang dikatakan dengan kehidupan. Kehidupan merupakan interaksi antara kita dengan orang lain yang diam untuk kita perbuat kasihnya. Kasih siapa? Tuhan Yesus. Nah, di sini ditekankan kita harus berbuat yang terbaik. Kita harus berkumpul di dalam nama Tuhan, sehingga kalau kita berkumpul di dalam nama Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah bagi kita semua. Amin. Amin. Itulah yang ditekankan di dalam nats kita, bahwasannya Raja Daud sendiri dipakai oleh Tuhan bukan karena jagonya, bukan karena pintar Raja Daud, tetapi Allah mau melihat Raja Daud di dalam hatinya untuk memimpin bangsa Israel. Nah, perikop ini menggambarkan bahwasannya kalau ada 2 atau 3 orang di dalam nama Tuhan, bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan akan mengorbankan, memberikan berkatnya bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, itulah ditekankan bahwasannya kalau kita berkerumun, kalau kita berkumpul di dalam nama Tuhan, tak akan lain. Yang lain apabila kita ada kecemohan, kita ada kebencian terhadap sesama kita. Perlukah kita berbuat baik kepada sesama kita? Itu sangat perlu. Itu sangat penting. Karena apa? Berbuat baik terhadap sesama, itu yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Nah, di dalam Matius 7 ayat 7, Tuhan Yesus berkata apa? Mintalah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apapun kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan berkatnya bagi kita. Apa yang kita minta, kita percaya dengan itu. Apalagi kita diperhadapkan dengan suatu penyakit. Penyakit apa? Penyakit pandemi virus corona yang tidak tahu kapan akhirnya habis. Tetapi mungkin kita lihat dari segi iman kita, bagaimana kita percaya bahwasannya Tuhan Yesus tidak memberikan apa yang tidak dapat kita kerjakan. Pasti Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Jesus is more the best about your life. Yesus memberikan yang terbaik dalam hidupmu apabila kau mau meminta di dalam namanya. Nah, di sini ditekankan bahwasannya Raja Daud menggambarkan suatu polemik untuk harus dikerjakan bangsa Israel di dalam persekutuan mereka. Nah, bangsa Israel dan gabungan bangsa yang lain untuk memuji Allah yang kudus, Allah Sebaot, yang harus diperbuat di dalam kerukunan bangsa tersebut.
Siapa kita katakan Allah kita? Allah kita adalah Allah yang kita percayai. Allah kita Allah yang kita imani. Walaupun Allah sendiri tidak dapat dari kacamata kita lihat. Tetapi Allah hadir di dalam setiap tempat. Allah hadir di segala tempat yang harus kalian lihat. Allah yang kita sembah bukan Allah yang transenden. Artinya dibatasi orang yang luang lengkup. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang omnipresent. Artinya hadir di dalam setiap kebutuhan hidupmu. Kebutuhan pola pikirmu. Kebutuhan apa yang kau minta. Ada amang cerita di dalam suatu desa. Ada seorang anak yang kaya. Dia termasuk anak yang bandel. Suka mengganggu, suka bikin cemoan kepada temannya, dan suka merusak barang temannya. Di satu sisi ada temannya bernama Tono. Dia memiliki sepeda yang unik. Dia memiliki sepeda untuk santai. Nah, tiba-tiba dia datang, anak yang kaya tersebut, kita katakan namanya Dodi, datang untuk mengambil sepeda si Tono. Walaupun tidak ada persetujuan dari si Tono untuk dipakai sepedanya. Alhasil dibawa daripada si Dodi tersebut, sepedanya itu rusak, jatuh. Ujungnya sepeda tersebut patah dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Si Tono marah sama si Dodi. Karena apa? Barangnya dipakai udah menjadi usang. Udah menjadi rusak. Nah, apa yang dikatakan dari perikop tersebut? Bahwasannya Tuhan tidak menyenangi hal tersebut. Tuhan tidak menyukai hal tersebut. Karena apa? Karena Tuhan melarang orang-orang, melarang anak-anak Tuhan untuk berbuat yang tidak baik. Apalagi anak-anak sebagai generasi muda, generasi penerus daripada bangsa kita. Bagaimana kita harus berbuat baik terhadap diri kita sendiri dulu. Berbuat baik kepada orang lain. Terlebih-lebih orang tua kita yang capek membesarkan, menyekolahkan kita. Untuk apa? Untuk kita. Nah, kalau untuk kita dibuat oleh orang tua kita, apa yang harus kita perbuat oleh orang tua kita? Kita harus mendoakan orang tua kita biar sehat, biar panjang umur, jauhkan daripada penyakit, dan juga didekatkan di dalam rezeki untuk diri kita. Nah, di sini dikatakan bahwasannya orang yang berkerumun di dalam nama Tuhan mendapat berkat, tetapi orang yang jauh daripada kerukunan, Tuhan tidak memberikan apa-apa. Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Tetapi Tuhan menyenangi bahwasannya kalau ada orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan hadir di dalam kehidupan kalian. Nah, apalagi kita sekarang diperhadapkan oleh suatu penyakit. Bagaimana kita mengimani itu, anak-anak sekalian? Apakah kita harus jatuh? Apakah kita harus gagal? Ataukah kita harus putus asa di dalam ini? Tidak. Tuhan berkata tidak. Tuhan memberikan hidup kita yang terbaik. God given your life is the best. Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Kalau Tuhan memberikan dalam hidupmu yang terbaik, apa yang harus kamu perbuat di dalam Tuhan, dalam hidup Tuhan? Kita harus memuji, kita harus menyembah, dan kita harus memuliakan nama Tuhan. Kalau nama Tuhan kita permuliakan, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Apapun, bagaimanapun, tanpa dibatasi waktu dan tempat, tanpa dibatasi oleh tempat atau geraknya. Tuhan pasti memberikan terbaik. Nah, di sini dikatakan bahwasannya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selamanya. Artinya bahwasannya kalau orang berkumpul di dalam nama Tuhan, kalau orang berkumpul di dalam satu kebahagiaan, keakuran, bahwasannya Tuhan tidak lupa memberikan yang terbaik di dalam berkatnya. Amin. Amin. Kalau Tuhan tidak lupa memberikan yang terbaik di dalam berkatnya,
maka Tuhan pasti layaklah kita sembah. Kalau layak kita sembah Tuhan, makanya kita harus mengingat Tuhan selama-lamanya. Mengingat pepatah mengatakan orait dan labora, berdoa sambil bekerja. Kalau kita hanya berdoa tanpa bekerja itu tidak baik. Tetapi Tuhan mau menuntut kita harus berdoa dan bekerja. Karena doa adalah setengah daripada pekerjaan. Kalau begitu, apa yang kita persiapkan diri kita? Memberikan diri kita, mempersiapkan diri kita menjadi ibadah yang kudus kepada Tuhan. Menjadi ibadah yang baik kepada Tuhan. Maka hati Tuhan senang melihat anak-anak Tuhan seperti ini. Nah, salah satu contoh bagaimana kita berbaik sama orang tua kita. Kalau kita berbuat baik sama orang tua, maka orang tua kita senang. Kalau kita menolong teman kita, maka orang lain senang. Kalau orang lain kita senang, maka Tuhan pun senang. Nah, di sini Amang antarkan kepada kalian bahwasannya Tuhan memberikan berkatnya kepada bagi orang yang mau berkumpul di dalam namanya. Tuhan mau memberikan kasih-Nya kepada kita apabila kita di dalam namanya berpegang teguh. Karena di dalam iman yang teguh, makanya hubungan kita dengan Allah adalah baik. Kalau kita bicara dengan hubungan, mungkin kita katakan bahwasanya kita harus berinteraksi. Berinteraksi bagaimana? Memberikan hubungan kita antara kita dengan orang tua kita, antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama kita. Nah, salah satu contoh bagaimana si Dodi tadi mencuri barang si Tono tadi yang Amang katakan itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kalau perbuatan yang tidak terpuji, maka Allah tidak senang dengan hal-hal tersebut. Tetapi Allah mau kalau kita mau menolong orang lain berbuat yang terbaik, sehingga berkat Tuhan tidak akan jauh dari kita. Alangkah baiknya kalau Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan panjang umur untuk orang tua kalian. Kita dijauhkan dari segala mara penyakit, kita dijauhkan dari segala mara-mara bahaya. Karena apa? Karena kita meminta kepada Tuhan. Di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, berpegang teguhlah kepada Allah dan jangan engkau bersandar di dalam pikiranmu sendiri. Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik. Nah, Amang katakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku engkau yang letih dan lesu dan berat, Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Kalau Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada kita, kita jangan melupakan namanya. Kita jangan tidak mengingat Tuhan Yesus setiap perilaku kita, setiap hidup kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan. Tuhan mau memberikan yang terbaik. God given is good for you. Kalau engkau mau mempercayai Dia setiap saat, setiap waktu, mintalah maka engkau akan diberikan. Itulah firman Tuhan yang di dalam Matius 7 ayat 7. Tetapi salah satu yang paling menjadi menarik dalam kita, bahwasannya barang siapa yang berkumpul di dalam kerukunan, berkumpul di dalam kedamaian, Tuhan pasti memberikan yang berkat yang terbaik. Kalau kita berbuat baik kepada sesama kita, kalau kita membantu orang lain yang susah, senang, Tuhan pasti senang melihat perbuatan tersebut. Kalau sudah senang Tuhan akan memberikan yang lebih, yang di luar pikiran kita. Kalau kita memikirkan satu yang tak bisa kita pikirkan, Tuhan pasti bisa. Di dalam firman Tuhan mengatakan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau tidak ada mustahil bagi Tuhan, bahwanya segala sesuatu itu Tuhan sudah atur di dalam hidupmu. Nah, Amang mengatakan apabila kita berdoa harus memang dijawab Tuhan. Tidak. Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Tetapi doa merupakan proses di dalam permintaan kita. Doa adalah merupakan proses untuk Tuhan jawab. Kenapa Amang katakan seperti itu? Kalau kita berdoa langsung diberikan, karena kita nanti sombong. Contohnya, kita berdoa, orang tua kita sakit, saudara kita sakit. Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, orang tua saya sakit, orang tua saya mau meninggal, begini-begini. Nah, Tuhan sembuhkan itu. Nanti apa jadinya? Kita menjadi sombong. Tetapi Tuhan mau hidup kita diproses.
Hidup kita harus dibentuk supaya menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi generasi-generasi yang terbaik bagi orang tua kalian, terlebih-lebih bagi Tuhan dan nusa dan bangsa kita. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang mengingatkan kami akan firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kiranya mengajari kami hidup rukun antara kami dengan yang lain. Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi kami untuk mengerjakan yang terbaik di dalam hidup kami. Terlebih-lebih ampunkan kami segala dosa, pelanggaran kami Tuhan, agar kiranya kami layak mendapat berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan, di orang tua mereka, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mengerjakan aktivitasnya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, berikan yang terbaik bagi orang tua mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya, terlebih-lebih dari penyakit Tuhan. Berikan umur yang panjang, berikan rezeki yang murah Tuhan kepada orang tua mereka. Terlebih-lebih di dalam bersekolah mereka, berikan kebijaksanaan Tuhan, berikan kepintaran kepada mereka, agar kiranya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik untuk nusa dan bangsa kami. Kiranya Engkaulah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami kerjakan. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita masuk dalam kreativitas sekolah minggu. Nah, kali ini Abang akan mengajarkan cara membuat kartu keluarga. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas origami 1 lembar, kertas HPS secukupnya, gunting, penggaris, dan yang terakhir adalah alat tulis. Bisa pulpen ataupun spidol. Ambil kertas HPS, potong dengan ukuran 5,5 cm persegi. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Tulislah pada kertas tersebut, "We are family." Nah, kita simpan dulu ya. Nanti kita akan pakai untuk dimasukkan ke dalam kartu. Yuk kita ambil kertas origaminya dan ikuti cara melipat kertas pada saat ini ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang
bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16.
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah mengikuti mendengarkan khotbah pengajaran yang disampaikan oleh Amang Pendeta dan juga mendengarkan lagu pujian beserta juga dengan gerakannya dan juga kreativitas sekolah minggu HKBP. Adik-adik sekolah minggu pasti seru kan? Nah, Abang mau menyinggung sedikit tentang khotbah yang disampaikan Amang Pendeta, bahwa hidup yang rukun pasti disenangi dan disayangi Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga harus hidup dengan rukun di dalam keluarga, bersama teman-teman juga, dan juga di dalam persekutuan sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, sampailah kita pada penghujung acara kegiatan pengajaran dan kreativitas sekolah minggu HKBP. Marilah kita tetap bersukacita apapun keadaan yang kita rasakan dan hadapi saat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Doa orang benar. Ayo teman, buka telingamu. Ayo kawan, dengarlah firman-Nya. Awas iblis siap mengintaimu, membawamu jauh dari Tuhan. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri.
buka telingamu. Ayo kawan, dengarlah firman-Nya. Awas iblis siap mengintaimu, membawamu jauh dari Tuhan. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri. Jadilah engkau seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik dan subur, bukan seperti benih yang jatuh di tepi jalan atau semak berduri. Jadilah keluarga Allah di bumi dan di surga. Jadi teladan sesamanya, penuh damai sejahtera. Jadilah keluarga Allah di bumi dan di surga. Jadi teladan sesamanya, penuh damai sejahtera.